Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Taruna Mario Valentino Etlan Fernandes, NIT 19030294, kelas S1 TD Charlie. Izin mengerjakan soal dan jawaban UTS kinematika. Di sini karena nilai UTS saya 55, yaitu kurang dari 70, maka saya disuruh mengerjakan 3 soal UTS bebas dari 5 soal UTS. Di sini untuk soal yang pertama saya mengambil soal nomor 1, di mana soal nomor 1 kita disuruh menentukan yang pertama kelajuan rata-rata, dan yang kedua kecepatan rata-rata. Di sini yang pertama kita disuruh mencari kelajuan rata-rata. Untuk rumusnya sendiri, rumus kelajuan rata-rata itu V sama dengan S per T, di mana V itu sendiri adalah kelajuan rata-rata dan S adalah jarak tempuh Andi dari rumah ke sekolah, dan untuk T-nya adalah waktu tempuh Andi dari rumah ke sekolah. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus V sama dengan S per T, di mana S-nya itu adalah jarak tempuh, yaitu 10 km ditambah 7 km dibagi waktu tempuh. Waktu tempuhnya 1 jam. Terus dijumlahkan menjadi 17 km per 1 jam, sehingga hasilnya sama dengan 17 km per jam. Ini bisa diubah lagi ke meter per sekon. Tuh 17 km per jam dikali 1000 meter per 1 km dikali 1 jam per 3600 second. Ini bisa dicoret hingga hasilnya menjadi 17.000 per 3600. Hasilnya menjadi 472 meter per second. Terus yang berikut, yang kedua, yang B, itu kita disuruh mencari kecepatan rata-rata. Kita dapat menggunakan rumus V sama dengan S per
T, di mana V itu sendiri adalah kecepatan rata-rata dan S-nya adalah perpindahan yang dilakukan Andi. Dan untuk T-nya adalah waktu tempuh Andi dari rumah ke sekolah. Dari soal kita ketahui T-nya sama dengan 1 jam. Dan untuk S-nya saya dapat gambar perjalanan yang dilakukan Andi hingga sampai ke sekolah. Ini Andi, ini sekolah. Salah. Ini Andi perjalanan sejauh 10 km dan melakukan perjalanan lagi jauh 7 km hingga sampai ke sekolah. Oke. Terus dari gambar ini tahu perpindahan yang dilakukan Andi. A ada di 10 km, terus yang B ada di 7 km. Kita disuruh mencari S. Dan untuk mencari S, maka rumusnya S sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi sama dengan masukkan nilainya. A kuadrat sama dengan 10 km kuadrat ditambah B kuadratnya 7 km kuadrat, hingga hasilnya dengan akar dari 10 kuadrat dengan 100 km ditambah 7 kuadrat dengan 49 km, sehingga hasilnya menjadi akar 149, sehingga hasil dari S nya dengan akar dari 149 sama dengan 12,2 km. Oke, setelah kita mendapatkan nilai S nya sama dengan 12,2 km dan T nya sama dengan 1 jam, kita dapat memasukkannya ke rumus V sama dengan S per T, sama dengan masukkan nilai S nya 12,2 km per masukkan nilai T nya
1 jam. Hingga hasilnya menjadi 12,2 km per jam. Dan jika diubah menjadi meter per second, maka menjadi 12,2 km per jam dikali 1000 meter per 1 km dikali 1 jam per 1 jam per 3600 second. Hingga ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, sehingga hasilnya menjadi hasilnya menjadi 3,38 meter per second. Jadi untuk soal nomor 1, kelajuan rata-rata Andi dari rumah hingga ke sekolah itu sama dengan 4,72 meter per second. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 3,38 meter per second. Di sini untuk soal nomor 2 saya mengambil soal UTS nomor 3, dimana untuk soal UTS nomor 3 kita disuruh mencari berapa kekuatan benda di titik A dan titik B agar bisa setimbang. Untuk mengerjakan soal nomor 3, langkah pertamanya adalah kita menggambar skema dari soal nomor 3. Oke, untuk gambarnya sendiri kurang lebih seperti ini. Dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan jarak dari titik B ke titik A yang nilainya sama dengan 10 meter. Oke, langsung saja. Yang pertama kita mencari kekuatan titik A. Untuk mencari kekuatan titik A itu jarak dari titik A ke titik B dikali A, atau bisa juga menggunakan simbol SAB dikali A, SAB dikali A. Maka masukkan nilai dari SAB atau jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan 10 meter dikali A. Oke, langsung saja di sini. Meter dikali A sama dengan SAB atau jarak dari titik A ke titik B dikurang 3 meter dikali 20 kilonewton ditambah SAB kurang 6 meter dikali 40 kilonewton ditambah SAB dikali
8 meter dikali 50 kilonewton. Maka hasilnya di sini SAB-nya 10 dikurang 3 meter itu sama dengan 7 meter dikali 20 kilonewton ditambah SAB 10 dikurang 6 meter sama dengan 4 meter kali 40 ditambah SAB 10 meter dikurang 10 meter dikurang 8 meter itu sama dengan 2 meter dikali 50 kilonewton. Maka di sini bisa kita kalikan 7 meter dikali 20 kilonewton itu sama dengan 140 kilonewton kali meter ditambah 4 meter dikali 40 kilonewton itu sama dengan 160 kilonewton dikali meter ditambah 2 meter dikali 50 kilonewton itu sama dengan 100 kilonewton dikali meter. Oke, maka A nya itu sama dengan jumlah dari semua ini, maka kita dapat hasilnya 400 kilonewton kali meter per 10 itu dia pindah ruas ke kanan menjadi 10 meter. Jadi A sama dengan 400 kilonewton per meter. Salah. Maaf, salah Pak. A nya menjadi A sama dengan 400 kilonewton dikali M per 10 M. M nya bisa kita coret. Maka hasil dari kekuatan di titik A itu sama dengan 4 kilonewton. Oke, yang kedua kita mencari kekuatan di titik B. Untuk mencari kekuatan di titik B itu bisa menggunakan jarak dari B ke A atau SBA dikali B. Maka kita masukkan nilai SBA nya sama dengan 10M dikali B itu sama dengan 8 meter dikali 50 kilonewton ditambah 40 kilonewton dikali 6 meter ditambah 20 kilonewton dikali 3 meter. Maka hasilnya menjadi 400 kilonewton dikali meter ditambah 40 kali 6 meter itu sama dengan 240 kilonewton dikali meter ditambah 20 kilonewton dikali 3 meter itu sama dengan 20 newton dikali 3 meter itu sama dengan 60 kilonewton dikali meter. Jadi untuk nilai B nya itu sama dengan, ini kita jumlahkan 400 ditambah 240 ditambah 60 itu hasilnya sama dengan 700 kilonewton dikali meter per 10. Ini bisa pindah ruas ke kanan maka dibagi 10 meter. Jadi meternya bisa kita coret, maka hasil dari B itu sama dengan 70 kilonewton. Jadi agar bisa setimbang maka nilai kekuatan
pada titik A itu sama dengan 40 kN dan kekuatan di titik B itu sama dengan 70 kN. Oke, untuk soal yang terakhir saya mengambil soal UTS nomor 4, dimana dari soal yang kita ketahui jari-jari lingkaran 1 itu sama dengan 10 cm dan diameter lingkaran 2-nya itu sama dengan 40 cm. Ini berarti kita dapat mengetahui jari-jari lingkaran 2, dimana rumus untuk mencari jari-jari itu sama dengan R2 sama dengan setengah dikali diameter 2 jari-jari 2, ini sama dengan setengah kali 40 cm terus sama dengan 20 cm. Oke, terus untuk jari-jari lingkaran 3 itu nilainya 5 cm. Dan ada lagi frekuensi putaran lingkaran pertama itu nilainya 20 putaran per detik. Di sini ditanya omega dari jari-jari lingkaran 3. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya saja. Di sini kita menggunakan V1 sama dengan V3. Terus dari V1 itu sama dengan omega 1 kali jari-jari lingkaran 1 sama dengan V3 nya itu omega 3 dikali jari-jari lingkaran 3. Kemudian rumus dari omega 1 itu karena diketahui F1 nya. Kalau untuk W3 nya belum diketahui F1 nya, jadi belum bisa. Untuk omega 1 nya itu 2pi dikali F1 atau frekuensi putaran lingkaran 1 itu dikali R1 sama dengan omega 3 dikali R3. Kemudian 2pi dikali masukkan nilai F1 nya itu sama dengan 20 dikali masukkan nilai R1 nya 10 itu sama dengan omega 3 nya belum diketahui, jadi tulis omega 3 dikali R3 nya masukin 5 cm. Kemudian 2pi ini kita tulis 6,28 dikali 20 dikali 10 itu sama dengan omega 3 dikali 5 cm. Hasil perkalian dari 6,28 dikali 20 itu sama dengan 125,6
dikali 10 itu sama dengan omega 3 dikali 5 cm. Hasil perkalian dari 125,6 kali 10 itu dengan 1256 itu sama dengan omega 3 dikali 5 cm. Jadi omega 3 nya sama dengan 1256 dibagi 5, maka omega 3 nya sama dengan 251,2 radian per second. Jadi hasil untuk omega 3 nya adalah 251,2 radian per second. Sekian dan terima kasih.